وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para penuntut ilmu kaum muslimin dan muslimat azakumullah. Di pagi hari ini inti kita adalah mengkaji kitab Al-Wasaya As-Saniyah li Ta'ibina ila Salafiyah, dan diharapkan untuk bisa fokus kepada kitab PDF, dan mohon maaf belum sempat dicetak ya, insyaallah untuk ke depan ini harus ada dicetak kitabnya ya. Taib, kitab Al-Wasaya As-Saniyah li Ta'ibina ila Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad As-Sihi rahimahullahu taala. Beliau termasuk di antara murid-murid para ulama, di antara salah satu murid-murid para ulama, di antaranya murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah rahimahullah taala. Taib, kitab ini para jamaah menjelaskan tentang nasihat dan wasiat bagi yang sudah hijrah dari pemahaman yang sebelumnya menyimpang kepada pemahaman as-salafiyah. Maka ini lebih khusus wasiat dan nasihat ini kepada mereka yang memang sudah mengenal dakwah ini, sudah ngaji. Bagi yang mengenal dakwah ini, inilah wasiat-wasiat emas dari beliau. Ada sekitar 5 wasiat para jemaah ya. Dan kitab ini ya gondrong ya, enggak gundul, jadi ada harokatnya, jadi tidak terlalu kesulitan untuk membaca. Kemudian nanti kita tidak baca semuanya karena waktu 1 jam lebih, apalagi sudah berkurang ini gara-gara makan pecel, jadi agak berkurang. Maka saya sarankan kepada panitia makan di masjid saja ya, supaya Anda makan pecel keliling sehingga jatah ininya habis ya, jatah baca kitabnya habis. Baik. Kitab ini para jamaah sekalian dibuat sebagaimana disebutkan adalah untuk memberikan arahan dan gambaran pada setiap muslim, khususnya para syabab, para pemuda yang gemar menuntut ilmu, ketika dia sudah mengenal manhaj namun baru mengenal, baru taubat dia dari pemahaman-pemahaman yang sebelumnya menyimpang. Kita baca langsung mukadimahnya dari penulis saja ya. Beliau membuka kitabnya dengan khutbatul hajah, dan ini diantara bentuk sunnah membuka bahasan, tulisan, ucapan dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Taib, kenapa dibaca mukadimahnya? Karena supaya kita tahu apa tujuan beliau menulis kitab ini dan apa kandungan isi dari kitab ini. Jadi kalau ingin membaca kitab, minimal baca mukadimah dan minimal lagi baca daftar isinya ya, apa isinya. Tapi mukadimah juga pembukaan para ulama itu ilmu jemaah. Jadi para ulama kalau membuat mukadimah juga isinya ilmu. Maka kita mukadimahnya. Ba'du, kata beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini jumlah atau kalimat ini yang sering dibaca, diucapkan Nabi ketika khutbah beliau yang memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah. Dan Nabi selalu mewanti-wanti umatnya dari jatuhnya kepada bid'ah. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Jadi tidak ada bid'ah yang tidak sesat, semua bid'ah sesat. Adapun bid'ah yang tidak sesat itu bid'ah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia iya ada bid'ah yang baik, yang tidak sesat. Tapi bid'ah dalam urusan agama itu semuanya bid'ah itu sesat, tercela, terancam neraka. Makanya Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa itu bid'ah para jamaah sekalian? Bid'ah itu kalau secara bahasa memang asyai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru yang enggak ada contoh sebelumnya. Maka kalau secara bahasa
Mic ini bid'ah bukan? Bid'ah. Bahkan antum dari kepala sampai kaki bid'ah bukan? Bid'ah. Secara bahasa. Kalau secara bahasa berarti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi dalam urusan agama tidak ada bid'ah yang baik. Karena maknanya kalau ada bid'ah dalam urusan agama berarti membuat tandingan dengan Allah dalam membuat syariat. Itu bahayanya bid'ah. Jadi bid'ah itu dari sisi bahayanya dia dekat dengan kesyirikan karena membuat tandingan, membuat syariat dalam urusan agama. Maka demikian beratnya dosa bid'ah ini. Nabi mewanti-wanti, kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi, tinggalkan oleh kalian perkara yang diadakan dalam umur, dalam agama. Jadi Nabi melarang itu dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, Nabi bahkan mengatakan kalian silakan berinovasi. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Taib. Jadi ini mukadimah bagus kalau dibuka dengan perkataan ini. Fa inna asdaqal hadits kitabullah dan seterusnya. Kemudian muallif mengatakan, wa ahmadullah jalla sana'uh ala ni'amihi al-katsirah al-wafirah. Dan aku memuji kepada Allah, kata beliau, jalla sana'uh, maha mulia, Allah azza wajalla. Jadi Allah itu kalau disebut nama Allah, kita disunahkan untuk memuji Allah dengan menyebut pujian. Dan pujian banyak macamnya. Bisa menggunakan jalla sana'uhu, bisa jalla qudratuhu, bisa jalla jalaluhu, bisa azza wa bisa ta'ala, bisa subhanahu, bisa digabung subhanahu wa ta'ala. Ini pujian. Dan ini bukan jadi ngomong Allah tok saja boleh. Kita harus beriman kepada Allah tok, gitu misalnya boleh. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala. Itu sebagaimana kalau disebut nama Nabi kita disunahkan untuk bersolawat. Paling bakhil kata Nabi orang yang disebut namaku namun tidak solawat. Abkhalun nas, manusia yang paling bakhil kata Nabi falam yusalli alayya, yang disebut namaku di hadapannya, di sisinya, namun dia tidak bersolawat padaku. Maka ketika disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak harus dikeraskan Rasulullah sallallahu alaihi, itu tidak harus begitu. Rasulullah sallallahu, itu lafaz yang paling pendek, sallallahu alaihi wasallam. Atas apa memuji? Atas ni'amihil katsirah, nikmatnya yang banyak, al-wafirah yang melimpah. Ada antum lihat baca ada ya? Baik. Allati an'amaha ala hadhihi al-ummah umuman wa ala ahli sunnati wal jama'ati khususan. Yang nikmat yang melimpahkan kepada yang Allah anugerahkan kepada seluruh Islam secara umum dan kepada ahli sunnah wal jamaah saja secara khusus. Berarti hidayah itu ada dua jamaah. Ada hidayah Islam dan ada hidayah sunnah. Hidayah Islam yakni hidayah secara umum dalam Islam, alhamdulillah. Namun ada hidayah Islam itu yaitu hidayah sunnah, seseorang pemahaman yang benar tentang Islam, mengikuti petunjuk Nabi. Nah, petunjuk Nabi ini yang disebut dengan sunnah. Apa itu sunnah jemaah? Sunnah adalah al-hadyul ladzi kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah itu petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di mana? Di atasnya. Petunjuk Nabi, petunjuk para sahabat. Nikmat Islam itu nikmat yang umum, nikmat sunnah, nikmat yang khususnya di dalam Islam. Maka disebutkan di sini hadhil ummati umuman wa ala ahli sunnati wal jamaati khususan. Haitsu, nikmat berupa apa jemaah? Haitsu anara lahum tariq fa asbahu lahum mubsir wa bihi mutmainin. Yaitu nikmat di mana ahli sunnah bisa berjalan di atas jalan yang benar sehingga mereka berjalan di atas dalil, berjalan mereka di atas yakni basira, dan mereka tenang, tenang di dalamnya. Antum sebelum paham sunnah insyaallah banyak yang gelisah hidupnya dalam beragama, beribadah tapi tidak ada ketenangan. Ya karena ibadah campur dengan bid'ah, bagaimana akan tenang? Dia maksiat kepada Allah. Setelah mengenal sunnah maka hidup menjadi tenang, beribadah pula menjadi tentram berjamaah. Itu kenikmatan seorang ketika dianugerahkan sunnah.
Wa kaifa la yubsiruna wa la yatma'innun, bagaimana dia tidak hidup di atas basirah, bagaimana tidak dapat melihat dan tidak merasa tenang, sementara mereka wahum yastaniruna bi kitabillah bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Karena ahli sunnah, mereka bagaimana tidak tenang, bagaimana tidak hidup di atas basirah, karena mereka berjalan dengan cahaya Al-Quran, cahaya kitabullah, cahaya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafihim salih, dalam pemahaman para salafus salih. Jadi ketenangan dalam beragama ada di atas pemahaman as-salaf, pemahaman ya sahabati wa tabi'ina ahli al-quruni al-mufaddalah, yakni mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan generasi yang dimuliakan, diunggulkan. Ada berapa generasi dalam hadis? Dalam sebuah riwayat menyebutkan 3, dalam riwayat yang lain menyebutkan ada tambahan menjadi 4. Ya. Jadi kata Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Satu yalunahum, lalu generasi setelahnya. Generasiku, yakni para sahabat, selalu generasi setelahnya yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum at-tabi'in. Nah, mengatakan saya tidak tahu Nabi menyebut setelah generasi beliau, generasi setelah generasi beliau. Kalau 2 generasi dengan berapa generasi semuanya? 3. Kalau menyebutkan 3 setelah generasi berapa? Apa itu? Tabi'ut tabi'in dan atba' tabi'i at-tabi'in, ya. Yani sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'u at-tabi'in, lalu pengikut tabi'ut tabi'in, dan akhirnya setelah itu siapapun yang mengikuti mereka, maka itu termasuk orang-orang yang Allah memberikan keridhaan kepadanya. Jadi manusia yang diridai Allah dalam surat Taubah ayat 100 itu 3 kelompok saja. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar, yang ketiga pengikut muhajirin dan ansar. Siapapun dia, orang manapun dia. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Lalu siapa lagi? Walladzina tabi'uhum biihsan. 3. Inilah 3 kaum yang Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum radhu'an. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, wajib kita itu pada as-sahabah, para muhajirin dan ansar. Taib. Kemudian alladzi dhalla anhu qaumun, yang mana para jamaah sebagian manusia menyimpang dari jalan mereka, yakni tidak mengikuti dalam beragama para sahabat, tidak mengikuti mereka dalam beragama para as-salaf, tidak mengikuti muhajirin dan ansar, tidak mengikuti para as-salaf, para sahabat. Fa asbahu wal iyadu billah, sehingga mereka yang tidak mengikuti para sahabat dalam beragama, na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah dari ketidak mengikutinya kepada para sahabat dalam beragama, mereka apa? Menjadi jatuh di dalam fisyubuhati al-mudillah al-maftunina, mereka yang terfitnah dengan syubhat, kerancuan. Itu para jamaah tidak mengikuti pemahaman para as-salaf, dia akan rentan dengan syubhat pemahaman yang menyimpang, kerancuan yang al-tunina wa fi syahawati ghain, dan mereka tenggelam dalam syahwat. Itulah nasib mereka yang dalam beragama tidak ittiba pada as-salaf. Maka ini nikmat. Jadi antum yang sudah mengenal dakwah sunnah ini, dakwah ini, wajib untuk mensyukurinya. Bahas pada beliau. Wa ma hadza huwa alhamdulillah. Bersamaan dengan ini, walhamdulillah, kata beliau, la yajalul katsiru minan nas yuquna ala taubah ila Allah ala manhajis salaf. Ya, walaupun banyak yang menyimpang, namun walhamdulillah banyak juga di antara manusia yang mereka ingin bertaubat. Bertobat dari mana? Dari pemahaman yang sesat menyimpang, ala manhajis salafis salih, menuju ya kepada pemahaman salafus salih. Nah, al-farrina, yakni mereka lari minal firaqi dhalati wa syubuhati as-saqimah,
mereka lari yang dulunya mereka ada di kelompok-kelompok yang sesat. Karena memang para ikhwan, banyak di antara kita yang bahkan tidak jauh-jauh, banyak para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, banyak para ulama kita, bahkan banyak para imam yang dulunya memang sesat. Lalu Allah beri hidayah memahami manhaj yang hak ini. Ini bukan hanya antum sendirian, tidak. Bahkan para sahabat secara khusus ya, Allah menyebutkan dulunya mantan-mantan sesat. Para sahabat. Kemarin semalam Ustaz Habibullah membaca di dalam Al-Quran tentang kaum yang menyimpang dari kalangan ahli kitab, dan disebutkan pula kaum umat Nabi Muhammad ini sebelumnya juga sesat. Allah mengatakan di surah Al-Jumu'ah, ya, Allah mengatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah yang telah mengutus nabi, ya, ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang Allah utus nabi ini dari golongan mereka, yakni di tengah-tengah kaum mereka yang mensucikan. Allah melalui nabi mengajarkan Al-Quran dan sunnah yang sebelumnya mereka itu, kata Allah, nabi diutus kepada kaum yang sehingga memberi petunjuk nabi tersebut kepada kaum yang sebelumnya kaum tersebut di dalam kesesatan yang nyata. Jelas ya? Jadi dulu tuh sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasul diutus kepada mereka mantan sesat. Ya. Dan bagus mantan sesat daripada mantan santri, kan gitu ya. Naudzubillah, mantan santri, mantan ustad. Kok mantan? Ya. Mantan tuh mantan istri, ya. Ini kok mantan ustad gitu ya. Jangan mantan istri juga jangan. Cuman ada istilah mantan, ada, tapi tidak ada istilah jangan sampai ustad, mantan santri. Mantan kesesatan bagus. Sebagaimana banyak kaum muslimin sekarang, khususnya para syabab yang bertobat mereka dari pemahaman sesat, kemudian mereka mencari jalan taubat mereka. Seperti di sini, alati amradat uquluhum sinina adidatan wa dayyaduhum azmanan madidatan, yang mana mereka ada di lembah kesesatan bertahun lamanya, yang membuat akal-akal dan hati mereka sakit selama bertahun-tahun di atas pemahaman yang menyimpang tersebut. Maka Allah memberi hidayah dengan cara tentunya, wasilahnya Allah memberi hidayah kepada pemahaman sunnah. Akhirnya mereka semuanya ketika masuk kepada pemahaman salaf, mereka mengatakan sudah tidak mau lagi kelompok-kelompok baik la hizbiyah wala qaumiyah wala tabligiyah wala sufiyah, yang dulunya jamaah tabligh, yang dulunya sufi, yang dulunya ikhwaniyah, la ikhwaniyah sekarang tidak mau, la qutubiyah. Ini semuanya firqah-firqah sesat yang disebutkan oleh Syekh di sini. La jumhuriyah wala aminiyah, parlemen, ya. Wa innama salafiyatun nabawiyatun, tapi yang diinginkan hanyalah satu, yaitu pemahaman salafiyah yang mengikuti pemahaman para as-salafus salih. Nah, kata beliau, wala syakka anna 'audata haula'i ta'ibina ila manhaji salafi tufrihuna ma'syara ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak ragu jemaah, kembalinya atau tobatnya mereka kepada manhaj as-salaf ini membuat kita senang, gembira sekalian ahli sunnah, gembira. Kenapa? Karena ahli sunnah adalah kaum yang apa? Arhamun nas bil khalq, kaum yang paling penyayang kepada makhluk. Ini kalau ada orang mendapatkan hidayah itu senang kita itu. Karena apa? Kita yang paling sayang kepada makhluk. Kamahum a'rafuhum bil haqq, sebagaimana ahli sunnah itu adalah yang paling mengerti kebenaran, mereka pun paling sayang kepada makhluk. Demikian sikap kita, gembira. Karena wa kaifa la yafrahuna bi taibin, karena bagaimana tidak gembira dengan taubatnya orang yang taubat. Karena ahli sunnah mendengar hadis Nabi. Bagaimana hadisnya? Allah saja senang gembira kalau ada orang yang taubat. Bagaimana kita tidak senang coba? Dalam hadis, lallahu afrahu bi taubati abdi, sungguh Allah lebih gembira, Allah itu lebih senang dengan taubatnya hamba daripada orang yang kesenangannya itu digambarkan seperti saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah, seperti orang yang kehilangan perbekalan di tengah-tengah padang pasir.
hilang perbekalan, ontanya kabur para jamaah, lalu putus asa orang itu, tiba-tiba kembali ontanya lengkap dengan perlengkapannya. Bagaimana kegembiraan yang digambarkan? Karena sudah putus asa, mati sudah. Ontanya kabur dengan bekalnya. Berarti tinggal nunggu apa jamaah? Di tengah padang pasir loh jamaah. Warteg tidak ada. Di padang pasir, nunggu apa tinggal? Nunggu mati. Sudah. Tiba-tiba kembali penuh dengan makanan, dengan berbekalannya. Saking gembiranya tuh, dia sampai salah ucap jemaah. Sampai salah ucap dia. Alhamdulillah anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya salah ucap. Alhamdulillah ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai gitu. Saking gembiranya. Nah Allah lebih gembira lagi dari orang ini terhadap hambanya yang bertobat kepada Allah. Ini subhanallah jemaah. Dirindukan kita tobat kepada Allah. Apalagi berarti kita pun harus cinta, suka dengan orang yang bertobat. Kemudian kalau lihat orang mendapat hidayah, kita kenapa gembira? Karena kita tidak sempurna iman, sehingga kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Kita gembira dengan dapat hidayah, kenapa kita tidak gembira dengan saudara kita mendapat hidayah? Maka kalau ada para pemuda ngaji ya di kajian-kajian sunnah seperti ini, kita bergembira, bersyukur, karena berarti saudara kita selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan. Illa kecuali atau namun atau akan tetapi jemaah, anna hadhil farhah yusahibuha ba'dal hazn ya wal asaf. Namun rasa gembira ini juga diiringi rasa sedih. Sedih, kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita menyaksikan kondisi sebagian yang taubat tadi, sebagian yang semangat tadi bertobat ila salafiyah ya. Apa yang terjadi? Minal ittirab wa takhabbut. Ini adanya apa jemaah? Yani adanya rasa tidak menentu, rasanya rasa kebimbangan. Apa sebabnya? Bisababis syubhahil katsirah, karena adanya syubhat-syubhat. Yang mana syubhat ini kata beliau alati yurawijuha ahlul batil. Yang syubhat ini ditebarkan oleh ahlul batil ya. Fata'sifu bittaibina yamnatan wa yasratan li'adami su'alihim ahli ilm. Sehingga mengombang-ambingkan mereka ke kanan ke kiri yang baru taubat tadi. Kenapa? Karena mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu min ahli sunnati wal jamaah, karena mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi artinya ada orang yang semangat taubat kembali ke dakwah salaf namun tanpa bimbingan, sehingga mereka jatuh kepada syubhat lagi. Akhirnya mereka pun terombang-ambing dalam taubatnya, tidak menentu dalam taubatnya. Ini yang beliau inginkan menulis buku ini, sehingga beliau tulis buku ini sebagai wasiat kepada mereka yang baru taubat tadi. Min ajli dzalik ra'aitu an aktub ba'dal wasaya littaibina ila salafiyah. Maka untuk tujuan itulah atau karena hal itulah aku menulis sebagian wasiat-wasiat untuk mereka yang taubat ke dalam manhaj salaf, walati araha tu'aliju ba'd hadhil ittirabat, yang mana semoga ini bisa menjadi terapi atau pengobat atau mengobati sebagian kebimbangan dan keterombang-ambingan alati asabat ba'dut taibin yang menimpa orang-orang yang taubat. Jadi buku ini menjadi minimal semoga menjadi obat atau menjadi terapi pengobatan bagi mereka yang terombang-ambing dalam taubatnya menuju kepada dakwah sunnah ini. Waqad harsu fiha ala ijajil ibara wa suhulatiha liyashal fahmaha wa isti'ana bi aw isti'abiha. Dan saya berusaha kata beliau untuk mengungkapkan ibarah ya, mempermudah kata-katanya, mempersingkat bahasan supaya lebih mudah dipahami dan diserap oleh para pembaca, para pemuda. Demikian Allah bahasanya dalam kitab mudah para jemaah ya. Dan beliau berharap kepada Allah semoga kitab ini bermanfaat. Penulis mengatakan Abu Abdullah Ahmad bin Aba Muhammad Asy-Syihi hafizahullah taala. Baik, langsung kepada wasiat pertama. Al-wasiatul ula, wasiat bagi orang hijrah dari manhaj yang menyimpang kepada manhaj salaf. Yang pertama,
ihmadillaha ala hadhihi ni'mah. Bersyukurlah, pujilah Allah, ya, washkuruhu 'alaiha, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat apa jemaah? Nikmat hidayah, diberi pemahaman sunnah, ya. Fa innaha ni'matun 'azimah yamunnu biha Allahu 'ala man yasha' ibadi. Karena nikmat pemahaman sunnah ini anugerah Allah yang Allah kehendaki, tidak semua orang diberi. Yang Allah saja dari hambanya. Maka kalau antum yang diberi, mana berarti antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri. Ya. Fa ahsin fi syukrika wa istimaliha wa tadhakkur wa tadhakkar. Perbaguslah, ya, bersyukur dalam bersyukur nikmat dengan benar, dan ingatlah. Kita ingat berjamaah, kita merenungi yang tenggelam dalam syubhat. Kalau antum sekarang sudah di majelis ilmu seperti ini, berapa banyak yang masih nongkrong di kafe-kafe? Antum ingat itu. Berapa banyak yang naudzubillah bahkan di tempat-tempat pelacuran, naudzubillah, tempat dosa dan maksiat. Ketika antum digiring oleh Allah di tempat seperti ini, syukur, ingat nikmat ini. Ya. Tusyariku bisyubhatun wa tugharibu bihi ukhra. Ada orang yang ke kanan, ke kiri, terbawa arus pemahaman yang sesat menyimpang. Kalaupun yang semangat dalam agama namun sesat, tidak dalam dosa namun dalam agama, tapi sesat. Duduk di majelis-majelis takfiri misalnya, yang mengkafir-kafir sehingga menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan akhirnya membuat aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri dan semisalnya. Ada yang sampai zikir di hutan, dan sampai harus syaratnya nyembelih kambing kendit misalnya. Ini kan juga karena sebab pemahaman agama asalnya, namun sesat dan menyimpang. Maka berjemaah, kam min magmusin fi syahawat maqsurun biha la ya'lam mata mu'afatihi. Banyak yang tenggelam dalam syahwat, yang dia terpenjara dengan syahwatnya tersebut dan tidak tahu kapan dia akan selamat dari syahwat tersebut. Waliyadzubillah. Maka syukur kepada Allah, wa'lam anna hadhihi ni'mah, dan ketahuilah bahwasanya nikmat ini adalah nikmat minallahi wahdah, dari Allah semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena merasa kita ini pantas gitu, tidak jemaah. Bisa jadi kita ini kalau kita lihat diri kita tidak pantas dapat hidayah, namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena rahmat, la haula wala quwwata illa billah, tidak daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang alladzi arsyadaka wa yassara ni'amahu alaik. Dialah Allah yang telah membimbingmu, memudahkanmu untuk mendapatkan petunjuk. Misalnya mendapat petunjuk gara-garanya apa? Gara-garanya ketemu misalnya dengan ustadz. Maka siapa yang memudahkan antum untuk ketemu sama ustadz tersebut sehingga antum dapat hidayah dengannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, banyak nikmat Allah. Lalu beliau mengatakan, akhit ta'ib rura, dan jauhi kamu yang berjum. Itu pantas, ya, tertipu. Jangan sampai merasa kepada Allah. Jadi Allah diuntungkan dengan hidayah kita ini, dengan kita diuntungkan. Allah berfirman, begitu jugalah keadaanmu dulu, kata Allah, yaitu lalu Allah memberimu nikmat, maka fatabayyanu, maka telitilah nikmat itu. Jadi artinya, maka kalian perhitungkan, kalian ingat tersebut. Dan pun hidayah sampai kita ya qaril akhir, orang lain belum dapat hidayah. Misalnya, ente calon ini karena belum dapat hidayah, belum jamaah. Jangan meremehkan. Wa
iyyaka minas, jauhi, jangan kamu mencela, aw ihtiqaril akharin, merendahkan orang lain. Yang siapa dia? Al-mubtali ma'afaq minhu, yang Allah uji mereka, yang engkau diselamatkan. Allah uji dengan apa? Dan maksiat, dengan pemahaman yang kita diselamatkan dari merendahkan, meremehkan, menghinakan. Bal ihmadaha, namun pujilah Allah, memujilah kepada Allah, ala an afaka wa lam yabtalika mimma ibtalahum, di mana Allah tidak memberimu bala sebagaimana mereka di. Jadi kesesatan itu jemaah. Bahkan itulah bencana yang hakikat sesungguhnya, bencana dalam agama yang Nabi memohon jangan diberi bencana itu. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah agama ya Allah, kesesatan, penyimpangan. Maka kalau mukjizat dalam urusan dunia, gempa, banjir, hilangnya harta nyawa, bagi seorang mendapatkan pahala yang besar. Beda dengan mukjizat, beda dengan bencana agama. Ya. Para ummahat, anak-anak di mana nih? Di atas. Ibu-ibu, tolong amankan anak-anak ibu-ibu. Wa qul idza ra'aita mubtada. Bahkan justru kita kalau melihat orang dikenai bencana, termasuk kesesatan, kita melihat kesesatan agama, penyimpangan agama, kita lihat ada orang yang sesat, justru kita baca ketika kita melihat bencana. Yang apa doanya nih dia jemaah? Kita tidak terkena musibah tersebut, baca doanya, fani hada mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Ya. Allah, alhamdulillah yang kau telah selamatkan aku. Ya. Apa yang kau uji orang yang kau telah pilih aku tidak musibah dunia, antum orang lain kena kecelakaannya, baca doa alhamdulillah. Tapi jangan keras-keras ya, karena ada kata-kata alhamdulillah kayaknya mensyukuri bencana. Kita bersyukur kepada Allah kita diselamatkan dari bencana. Alhamdulillah di'afani talaka bih wa fadala katsir mimman khalaqa la. Nah, jadi sikap kepada sesat menyimpang apa jemaah? Warhamhum, yakni sayangi, lemah lembutlah, sayangi mereka. Wa tamanna lahum ma ataka Allah minal khair wal hidayah. Dan juga sikap kita adalah kita berharap, berkeinginan orang lain yang sesat itu, saudara kita, ingin seperti apa yang Allah beri kepada kita berupa hidayah. Nah, kalau kita bersikap seperti itu jemaah, ketika menasihati pun dasarnya pasti rahmah, kasih sayang, bukan benci jemaah. Artinya bukan kita ini ingin menang, tidak, bahkan ingin puas rasanya, tidak, tapi rahmah. Ya, rahmah. Wa'lam Allah annahu la man min salakil asbab. Ya, maka ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik, kita harus menempuh apa? Sebab-sebab yang al-mu'inah, sebab-sebab yang membantu ada tashihi taubatik, untuk supaya memperbagus, memperbenar taubatmu. Jadi taubat kita tuh jangan sekedar taubat, tapi bagaimana kita memperbaiki taubat kita, bijidin dengan penuh kesungguhan, wa nasyatin dengan semangat, wasidkin dan kejujuran dan keikhlasan. Nah, bagaimana caranya? Kata beliau yang pertama nih, yaitu wasiat yang kedua. Ya, bagaimana cara kita memperbaiki taubat kita setelah kita mengenal dakwah salaf? Bagaimana memperbaiki hijrah kita setelah kita diberi petunjuk mengenal salaf ini? Wasiat as-saniyah, wasiat kedua, perhatikan jamaah, talabul ilmi asasun fi tashihi taubatik. Menuntut ilmu adalah dasar pondasi dalam memperbaiki taubatmu. Demi Allah tidak akan sempurna taubat seorang ketika tidak belajar jemaah. Bahkan bisa jadi dia al-intias, terkebalikan, dia akan kembali kepada jalan ke belakang, naudzubillah. Maka fal ilmu asasun,
fit tashihi taubatik. Maka ilmu adalah dasar, pondasi dalam memperbaiki taubatmu. Kenapa? Mu'alif menyebutkan diantara minimal karena dua hal. Apa alasannya ya? Orang yang baru taubat, mengenal manhaj salaf, baru hijrah dari pemahaman menyimpang kepada pemahaman yang benar. Kenapa ilmu merupakan dasar memperbaiki taubatnya? Karena dua hal alasannya. Al-awwal, yang pertama para jemaah, anna syubuhat qalib takun muta'alliqah fi qalbik wa aqlik. Karena yang namanya kerancuan-kerancuan kita sebelum kita mengenal dakwah salaf ini, yang dulunya sufi, yang dulunya tablighi, yang dulunya sembarang wes, ajaran ontokusumo macam-macam, pokoknya sebelumnya sesat, itu secara umum jamaah tetap masih bergelantung itu. Tetap masih muta'alliqah, yakni tetap masih apa? Masih nempel gitu. Di mana? Di relung hatinya dan di akal kita, di pikiran kita. Enggak bisa langsung hilang plek, tidak jemaah. Ya. Mustashiban li hadhihi syubah. Yani dia terus menempel, ya. Syubhat ini terus terbawa. Nah, jika tidak diperbaiki dengan apa? Dengan ilmu, maka terus akan mendapati diri kita itu dibarengi terus dengan yang namanya syubhat-syubhat tadi. Bahkan terbawa fi aqwalika wa amalika wa akhlika bal wa fi da'watik. Perhatikan perkataan ini. Syubhat-syubhat tersebut bekasnya kita sudah taubat, namun bekasnya itu masih bisa terbawa kalau kita enggak didasari dengan ilmu syar'i yang benar. Dalam perkataan kita, dalam amal perbuatan, dalam keadaan, bahkan dalam dakwah kita. Apabila seorang tadi yang baru taubat langsung terjun di dunia dakwah, sudah akhirnya dakwahnya itu akan terbawa juga dengan kerancuan-kerancuan pada pemahaman sebelumnya. Yang sebelumnya hizbi, di dakwah salaf dia membawa hizbinya. Yang dulunya sufi, dia bawa juga sufinya di dalam dakwah salaf. Maka celakanya itu loh, kalau baru taubat masuk di manhaj salaf, langsung terjun ke dunia dakwah, langsung membuka majelis kajian. Sehingga yang benar itu tadi kata Syekh, itu tobat itu hatta dulunya kiai besar sekalipun, ketika tobat dia belajar jamaah kepada para ulama ahli sunnah. Yang dulunya ustadz banyak, yang dulunya ustadz sufi, ya harus dilurus belajar. Yang dulunya mantan ya pendeta misalnya, yang dulunya pendeta harus belajar, jangan dakwah. Kan banyak pendeta masuk Islam, tobat karena dulunya merasa kiai. Ya kiai itu maksudnya kiai di agama mereka, pendeta. Sehingga ketika masuk Islam langsung jadi langsung jadi dai. Ya, sehingga terkadang dia menyampaikan akidah yang dia yakini akidah itu pada saat dia sebelum masuk Islam. Contohnya seorang dai perempuan, mantan pendeta, dia mengatakan Nabi Isa telah wafat. Ini musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi Isa telah wafat. Kenapa itu? Karena masuk Islam tidak belajar langsung dakwah. Ini musibah. Baca Quran masih belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangam tengalim, nganas tangin. Gimana mau berdakwah? Belajar dulu Iqra, belajar dulu Al-Quran, belajar. Nanti silahkan dakwah, semua orang wajib berdakwah, namun dengan ilmu. Ini yang dimaksud dalam mu'alif. Kama huwa halu katsirin minan nas. Mana kondisi kebanyakan dari manusia sekarang, alladzina mina at-taubah ila dakwah, yang loncat dari tobat itu langsung ke mana? Loncat langsung dakwah. Ya, fasbahu yunaduna bidawa salafiyah lakinnaha masyubatun bisyubhatin. Yani akhirnya dakwahnya mengklaim dia dakwah menyeru yani kepada dakwah salafiyah, namun masyubatun tercampur dengan syubhat. Syubhat apa? Ya tergantung sebelumnya. Syubhat ikhwaniyah kalau sebelumnya ikhwan, atau terjemih, atau kutubiyah, takfiriyah. Takfir sebelum mengkafir golongan. Nah, ini bahaya jemaah. Maka yang terjadi akhirnya suratu salafiyah, yakni shekelnya modelnya, ya casingnya salafi,
Ya jemaah. Tapi adzauqu wa raihah, namun rasanya dan aromanya, antum juga sering dengar gitu. Antum sering merasakan lah kalau yang sudah ngaji lama, ketika menemui ada ustadz, loh Salafi ini kayaknya jenggotnya panjang, cingkrang. Salafi kayaknya. Ngajinya kitab tauhid, Syekh Muhammad Abdul Wahab, usul sunnah ngajinya. Tapi kok aromanya kok gini yo? Pi aromanya mencela penguasa. Nah, berarti musibah ini. Dulu berarti mantan nih ustadz nih kayaknya. Mantan apa? Mantan pencela penguasa, mantan takfiri. Atau ngajarkan ya tadabur alam, dakwah salaf, tapi ngajak santri muridnya ayo tadabur alam, nangis bersama di hutan. Kok kayaknya jadi aromanya lain cuma, tapi casingnya sama, karena ngajinya kitab tauhid juga. Ini banyak loh jemaah yang viral di YouTube tuh, ngaji kitab tauhid, ngaji nawaqidul Islam, tapi isinya takfir, mengkafirkan pemerintah. Naudzubillah. Ada itu. Dan cuplikan-cuplikan videonya itu, karena memang kadang-kadang menggugah jiwa, membuat baper gitu ya, nangis, disebar, orang senang. Ternyata ajaran hakikatnya takfiri. Syekelnya salafiyah, syekelnya, casingnya. Maka kata beliau ini, fasuratu salafiyatun wa dzauqu wa raihatu ghairu dzalik. Ya. Yakni apa namanya? Surah itu bungkusnya salafiyah, namun aroma ya, rasa dan aromanya tidak demikian. Karena sebab tadi fasarat dakwah salafiyah, maka menjadi dakwah salaf yang dia tercampur ya. Memang dia walhamdulillah taubat, namun tercampur karena kadang dia tidak memasukkan pemandu yang dia sebut taubatnya, karena tidak. Itu tadi mendasari dengan ilmu. Jadi itu sebab pertama ya kawan. Tobat kemana salaf dari sebelum sampai mendasari dengan ilmu syar'i, karena kadang masih nempel. Jelas ya? Jangan disangka antum sudah tobat itu langsung hilang begitu saja syubhat dengan sendirinya, dan nempel. Nah, kemudian alasan yang kedua, qad ta'sifu bika syubhatun 'asifatun wa tughayyiru masaraka wa tariqaka fi taubah ila salafiyah. Karena kita kadang-kadang syubhat itu mengombang-ambingkan sehingga tughayyiru masarak, sehingga merubah arahmu dalam taubat. Ya. Sehingga menjadi hairan au da'iyan ilaiha dhannan anna al-haq wa hiya ad-dhalalu 'ain. Menjadi bingung ikhwan terkadang ya, atau kita bisa saja karena bingung, karena syubhat menyuruh kepada syubhat, dan itu merasa benar padahal itu salah. Jadi artinya intinya yang kedua, karena sebab besarnya syubhat. Apalagi di zaman sekarang banyak fitnah, apalagi yang pertama tadi mantan, sehingga syubhat masih nempel, ditambah syubhat ini demikian keras, kalau tidak ada seringnya ilmu, celaka. Akan merubah kadang arah tobat kita yang tadinya menuju ke dakwah salaf, berubah arah ya, menjadi takfiri, atau disangkanya karena mirip dengan dakwah salaf juga ternyata takfiri, apalagi mungkin dalam masalah fikihnya sama. Makanya ikhwan, melihat ustaz tuh, melihat sesuatu menyimpang tidak, jangan dalam masalah fikihnya, karena kalau fikih semua itu sama. Kan antum merasa nih kalau sudah dulu ya di kalangan orang ya awam, ketika mengenal dakwah salaf ini, di antara sebagian ulama itu kan menganjurkan untuk gerakan telunjuk dalam tahiyat, sehingga ketika antum melihat ada orang walaupun sesat, ketika gerakan telunjuknya digerak-gerakan, wah ini saudara nih. Kenapa? Sama apanya? Sama telunjuknya, walaupun mana hajinya beda, gitu kan? Bukan masalah fikihnya, salah. Asal tidak kunut subuh salafi, lah ya ikhwan. Tidak subuh salafi, tidak taat salafi, bukan. Bahkan orang yang menetapkan tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, belum tentu bisa jadi hal, bisa jadi hati. Apalagi sekedar jenggotan, apalagi cuma sekedar istrinya cadaran. Ya, banyak aliran takfiri, aliran yang cadaran istrinya. Apa setiap yang bercadar atau setiap itu dianggap itu benar?
Itu ibadah, ikhwan, ibadah setiap muslim siapapun, ahli bidah pun bercadar, tidak masalah. Beribadah kepada Allah. Yang paling penting bagaimana pondasi manhaj mereka dalam beragama. Nah, baik. Jadi apa nih nasihat yang kedua, ikhwan? Nah, nasihat untuk mendasari dalam memperbaiki taubat dengan menuntut ilmu. Jelas ya? Adapun masalah keutamaan ilmu banyaklah, tidak kita bahas. Banyak sekali tentang keutamaan ilmu, kemuliaan orang yang hadir majelis ilmu. Cuma nasihat yang ketiga sekarang, ketika kita paham tentang kondisi pentingnya belajar ilmu, ya, maka ilmu apa yang dimaksud, ilmu yang harus yang kita dahulukan apa? Maka al-wasiyah salisah. Wasiat yang ketiga, ibda fi ta'allum usuli ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini wasiat kepada orang yang baru taubat, mengenal manhaj salaf yang sebelumnya manhajnya menyimpang. Apa itu? Dasari dengan ilmu, dan ilmu apa yang harus didahulukan? Ini wasiat yang ketiga. Mulai mempelajari, dasari dalam mempelajari ilmu itu usul ahli sunnah wal jamaah, yaitu dasar-dasar, prinsip-prinsip, pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ya tidak jatuh kepada pemahaman menyimpang, yaitu ahli bid'ah. Karena lawan dari ahli sunnah apa? Ahli bid'ah. Di dalam buku-buku pokok-pokok ahli sunnah itu diajarkan mana yang benarnya dan siapa kelompok yang menyimpangnya. Usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah Imam Al-Humaidi, syarah sunnah Imam Al-Barbahari, yakni buku-buku akidah ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan di sini nasihat beliau para jamaah. Wa'lam wafaqakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik untuk melakukan ketaatan. Nah, ini doa ya dari para ulama. Kebiasaan para ulama ahli sunnah itu dalam ceramah-ceramahnya, dalam buku-bukunya mendoakan umat, mendoakan para pembaca, mendoakan murid-muridnya. Ini isyarat yang menunjukkan bahwa ilmu dibangun di atas dasar kasih sayang, memberikan doa para jemaah. Seperti i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah, ketahuilah wafaqakallah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, anila'ani bil usuli anwa'it tauhid salasa faqat. Yang dimaksud dengan mempelajari usul ahli sunnah, yakni masalah akidah ahli sunnah, bukan sekedar yakni mempelajari dalam masalah pokok, yakni maksudnya macam-macam tauhid yang tiga itu. Kan di antara kesalahan kita sebagian ikhwah, kalau orang sudah mempelajari tauhid itu tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu sudah dipastikan benar dalam manhajnya. Jadi manhaj ini lebih penting karena kalau manhaj itu benar, pasti tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya pasti benar. Tapi ada orang yang tauhidnya benar tapi manhajnya tetap menyimpang. Ada orang yang beriman kepada Allah, menetapkan tauhid asma wa sifat benar. Ada orang yang menetapkan tauhid uluhiyah benar, tapi ternyata dalam pokok-pokok agama yang lain menyimpang. Lihat kata mu'allif di sini. Bukan yang aku maksud dengan menetapkan tauhid yang tiga saja bertauhidnya, bukan sekedar itu. Tapi kata beliau, segala hal yang dia menyelisihi ahli sunnah, yang dia adalah merupakan keyakinan ahli bidah tentang hal apa? Kal wala'i wal bara. Nah, ini tentang seperti wala dan bara. Banyak kaum muslimin yang dianggap bertauhid namun wala baranya juga rusak. Seperti apa lagi? Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Banyak yang tidak sesuai dengan metode ahli sunnah. Padahal itu sudah disepakati dalam kesepakatan para ulama ahli sunnah. Jadi semua orang sepakat ya, amar ma'ruf itu disyariatkan. Namun masalahnya sikap dalam beramar ma'ruf ini yang paling penting juga. Bukankah Mu'tazilah bahkan menjadikan asas agama mereka adalah apa? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mu'tazilah jemaah. Prinsip agama mereka ada 5. Yang pertama tauhid katanya. Dan makna tauhid bagi mereka apa? Mengingkari sifat-sifat Allah sebagai bentuk mensucikan Allah, dan itu maknanya tauhid kata mereka.
Jadi maknanya keliru, menyimpang, namun namanya sama. Nama sama, tauhid, namun maknanya berbeda. Makanya antum lihat siapa orang yang menyatakan tauhid itu, siapa orang yang menggunakan syiar tauhid itu. Karena tauhid menurut sufi lain maknanya tauhid menurut mu'tazili. Tauhid dalam kacamata orang-orang sufi maknanya adalah rububiyah Allah, mengagungkan Allah dalam hal rububiyah, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Dan tauhid dalam pandangan Jahmiyah dan Mu'tazilah artinya tidak boleh menetapkan sifat Allah, yakni mensucikan Allah dengan mengingkari sifat-sifat Allah. Ini tauhid dalam kacamata mereka. Nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Maka al-ibrah ya bil haqa'iq la bil asma wal musamayat. Yang hakikat itu dengan tolak ukur itu dengan apa? Dengan hakikat. Yang ibrah yang menjadi tolak ukur itu hakikatnya, bukan dengan nama, bukan dengan sekedar penamaan. Dalam amar ma'ruf apa kacamata orang-orang Mu'tazilah? Menurut mereka amar ma'ruf itu adalah menggulingkan penguasa yang zalim, memberontak penguasa yang zalim. Itu amar ma'ruf dalam kamus mereka. Amar ma'ruf. Ada lagi kelompok yang amar ma'rufnya bagaimana? Keliru, menyimpang. Tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? Dengan merusak tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat maksiat. Dan hanya yang ditegakkan dalam amar ma'ruf adalah dalam urusan-urusan dosa-dosa dari dosa-dosa besar dan tidak menjamah kepada dosa-dosa kesyirikan. Ya kan? Minuman keras ya, pelacuran, kesyirikan, dibiarkan malah. Keliru dalam amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang dimaksud oleh Imam Malik. Jadi pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam hal bukan masalah tauhid yang 3 saja, tapi dalam wala dan bara, dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, termasuk mauqif minas sahabat, bagaimana sikap kepada para sahabat. Karena ada kelompok yang sesat terhadap para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, ya. Demikian para jamaah. Dan juga wal mauqif min wulatil amri, sikap terhadap penguasa. Antum lihat, ada ustadz yang dia mengajarkan tauhid, itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, semua sifat, tapi dia mencaci penguasa, mencaci maki pemerintah. Berarti ini bermasalah dalam sudah, ya, karena ini pokok. Ini bukan masalah khilafiyah, mencela penguasa, ya, apalagi sampai mengajak menyeru untuk demo kepada penguasa, menggulingkan penguasa, apalagi dengan simbol revolusi kata macam. Ini musibah, ya. Taib. Dan juga sikap kepada ahli ma'asi wal kabair, pelaku dosa besar. Apakah pelaku dosa besar kafir? Tidak. Kalau ada orang yang mengkafirkan, mudah mengkafirkan, ta'yin kepada kaum muslimin yang berbuat dosa besar, itu berarti bermasalah dalam masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, orang yang mempelajari itu akan terselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Taib. Wa ghairiha minal usuli allati ijtamat 'alaiha Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain-lain dari pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi sikap kepada penguasa, sikap kepada para sahabat, bahkan masalah takdir, banyak sekali, bukan sekedar masalah tauhid, ya, menetapkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat saja, bukan. Kemudian para jamaah sekalian, walama farata katsirun minat taibina fi hadzal bab. Nah, ketika kebanyakan dari para syabab yang taubatnya dari pemahaman menyimpang kepada dakwah salafiyah, namun melalaikan, meremehkan masalah ini tidak mau belajar wal jamaah, lam yakbalu fi bidayati taubatihim ala usul ahli sunnah wal jamaah. Ini mereka tidak memulai dalam taubatnya dengan mempelajari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, asbahu muttaribina, ya, mutahabbatina, ya, mereka akan gampang terombang-ambing, akan gampang menjadi mudah bingung, bi adna syubhatin. Perhatikan ini, akan gampang bingung dengan syubhat hati yang paling lemah sekalipun. Ikhwan yang sudah ngaji karena tidak mengkaji usul Ahlussunnah wal Jamaah, yang sudah ngaji, kadang sudah 5 tahun ngaji, masih tega bertanya, Ustadz, apa hukum demonstrasi?
Ngaji 5 tahun, sudah tobat lama, masih nanya hukum demonstrasi, masih ngomong ada khilafiyah, apa hukum memberontak penguasa. Ini masalahnya. Karena apa? Karena dia tidak mengawal tadi dengan usul ahli sunnah wal jamaah, sehingga mudah kata mu'allif, mudah terombang ambing bi adna itu yang paling rendah, bi adna syubhatin, apalagi dengan syubhat yang dahsyat gitu loh jemaah. Tentang murji'ah, seluk-beluk murji'ah, tambah bingung. Demonstrasi masih ditanyakan apa hukumnya, apalagi tentang syubhat apa itu murji'ah secara perinciannya. Misalnya nih jemaah, termasuk beliau memberikan contoh ya. Misalnya, anaka tajiru at-ta'iba harisan fi bidayati ala an yakuna ba'idan an ahli al-bid'ah. Nah ini dia. Ini contoh syubhat yang banyak mengenai orang-orang baru taubat. Ya, orang yang baru taubat. Di awal dia taubat, tapi dia tadinya kan lemah. Ahli sunnah wal jamaahnya lemah. Semangat an yakuna ba'idan an ahli bid'ah wal furqah. Jadi dia di awal itu semangat menjauhi ahli bid'ah. Semangat. Dan tentu ahlul furqah ya, ahli bid'ah ahlul furqah. Namun ketika ada syubhat masuk dia. Aidha mas syubhatan min ya. Syubhat tuh. Yang awalnya semangat, enggak mau duduk di majelis ahli bid'ah. Bahaya begini-begini ya, dibawakan dalil-dalil. Awalnya tuh semangat mendengar dari ustadznya, semangat. La tujalisu alal fa innaha mumraditun lil qulub. Jangan kamu bermajlis dengan ahli bidah, akan membuat hati menjadi sakit, berpenyakit. Jangan, jauhi, tinggalkan ahli bidah. Semangat. Muncul syubhat. Apa katanya? Bahwa ahli bidah wa adami mujalasim wa mukhalatatihim ghair. Ada orang yang mengatakan bahwa menjauhi dari bid'ah, tidak bermajlis dengan ahli bid'ah ini enggak benar. Enggak benar. Karena yafutu masalih katsirah. Karena akan terluputkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini syubhat ya, ini syubhat. Li'anna la ahad ma'sumun ba'da rasul. Karena yang namanya manusia ya tidak ada yang maksum lah. Ahli bidah kan juga manusia, mungkin salah, ya. Enggak ada yang maksum selain Rasulullah, selain para sahabat. Kalau para sahabat wajar, Rasulullah, ya. Kalau kita sahabat Rasul, maksum mereka. Maka tidak bolehlah berlebih gitu, ya. Jadi mereka itu tidak mungkin, mereka pasti ada kesalahannya, tapi jangan sampai menjauh begitu. Tidak masalah mendekat. Jangan sampai ekstrim, itu kaku namanya. Nah ini syubhat coba. Akhirnya dia, oh iya juga ya. Yang awalnya semangat, tidak mau duduk di majelis ahli bidah, akhirnya apa? Iya, manusia kan enggak apa jemaah? Manusia kan enggak maksum lah, namanya bukan rasul, bukan sahabat. Ya. Bisa saja ahli bidah itu salah, dan juga mereka memiliki juga kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan, akhirnya apa jemaah? Akhirnya dia mulai kendor. Akhirnya apa? Yang awalnya demikian semangat, ujung-ujungnya apa? Mulai bermajlis. Padahal coba kalau ilmu tadi, jemaah sekalian, ini adalah kalimat yang dikatakan itu hak. Rasulullah, na'am, ini kalimatu haqqin namun urida biha batil. Kalimat itu benar, namun kalimat itu salah. Apa tujuannya itu salah? Apa membantah orang seperti itu? Ini artinya kan syubhat mereka itu katanya tidak boleh loh menjauh ahli bidah begitu. Namanya orang salah wajar, nggak apa-apa bermajlis. Yang penting kita ambil baik uang, buruknya nggak masalah. Orang parah punya kok baiknya, ada memang salah ada baiknya. Keliru kalau sampai nggak mau majelis ahli bidah. Jadi ngaji itu di mana saja lah. Yang penting kan kita nih pilih-pilih saja. Semua orang terimlah kalau gitu. Dia juga ulama, dia juga doktor, profesor, bahkan juga kuliahnya di Saudi juga sama. Padahal pulangnya tahlilan tetap, tapi kuliah di Saudi tahlilan coba. Profesor, doktor lagi. Itu syubhat jemaah. Bagaimana jawabannya, ikhwan? Di sini mu'allif memberikan jawaban atas syubhat tersebut.
Perhatikan. Taib. Jawabannya apa? Bahwa Rasul dan para sahabat, ya, atau para sahabat ketika para sahabat jatuh kepada kesalahan. Nah, kesalahan para sahabat itu bukan kesalahan dalam rangka menolak, membantah dalil. Berbeda dengan ahli bid'ah, kalau menolak, membantah dalil. Kalau para sahabat, kalaupun mereka ada dalam kesalahan, kesalahannya apa? Kesalahannya karena ijtihad. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu bukan salah karena ijtihad, tapi menentang dasar, menentang dalil, menyuruh umat untuk sesat. Waliyadzubillah. Maka demikian diantara cara membantah. Makanya wa innama kalimatu haqqin urida biha batil. Sungguhnya kalimat itu yang disampaikan benar, namun tujuannya batil. Wa dzalika anna ahli sunnah wal jamaah min sahabah, karena ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat, wa tabi'ihim bi ihsanin idza akhtaha ahadun minhum, kalau salah seorang mereka salah, lam yakum khatauhu sadiran an hawa. Kesalahan mereka itu bukan muncul dari hawa nafsu. Kesalahan para sahabat itu bukan sengaja menentang agama, menentang dalil, bukan. Au adam tatabu'in lil azhar atau tahrifin lin nusus, bukan karena menyelewengkan dalil sahabat itu. Jadi kalau ada syubhat itu ya, enggak ada yang maksum dari Rasulullah, bahkan sahabat pun jatuh kepada kesalahan. Nah, namun sahabat salahnya pertama apa? Tidak muncul dari hawa nafsu. Kedua, bukan salah karena tidak mengikuti, atau bukan salah karena tahrif, menyelewengkan dalil, atau mengikuti yang syubhat, bukan. Tapi para sahabat salahnya apa? Yakun bisabab adami ilmihi bidalil, karena tidak tahu dalil. Sahabat yang tidak tahu dalilnya jatuh kepada kesalahan. Ya. Demikian para salafus saleh, para ulama juga ketika berbeda pendapat, maka kepada mereka lah diberlakukan hukum idza hakamal hakim, apabila hakim berhukum fajtahada lalu beristihad fa asaba lalu benar, kam minal ajr, berapa pahalanya? Falahu ajran, maka 2 pahala. Kalau salah, berapa pahalanya? 1. Nah, mereka nih sahabat, walaupun salah dalam beristihad, mereka berpahala karena mereka ahlul ijtihad. Nah, ahlul ijtihad. Bi khilafi ahli bidah wal furqah fa innahum la yubaluna bil athar. Berbeda dengan ahli bid'ah. Mereka enggak peduli dalil, enggak peduli athar. Mereka dahulukan uqulin ala nususil kitab was sunnah. Mereka dahulukan akal. Ahli bidah itu jemaah, walaupun ada dalil ya, di antara metode cara beragama mereka tetap dahulukan akal walaupun dalil itu sahih ketika merasa bertentangan dengan akal. Buktinya apa? Ketika dalam mensikapi ayat-ayat sifat Allah, dalil-dalil dari sunnah Nabi tentang sifat-sifat Allah. Ketika ayat hadis menyatakan Allah punya tangan, ketika hadis-hadis menyatakan Allah itu turun misalnya, mereka tidak masuk akal. Masa Allah punya tangan? Masa Allah turun? Sehingga dalil tersebut mereka disimpan dulu, atau kalaupun mau dipakai harus disesuaikan dengan apa? Dengan akal. Maka menurut akal tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk, dan tidak mungkin Allah itu punya tangan, karena yang punya tangan makhluk. Sehingga kalau menyatakan Allah punya tangan berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka atas dasar akal inilah mereka dalil ini benar, namun maknanya bukan itu. Lalu apa maknanya? Yang sesuai akal. Apa itu? Tangan maknanya kekuatan, tangan artinya nikmat, tangan artinya kekuasaan. Terus kalau wajah Allah apa artinya? Pahala. Terus kalau Allah turun apa maknanya? Yang turun rahmatnya. Terus kalau Allah di atas maknanya apa? Allah itu tidak di atas. Di mana? Ada tapi enggak. Apa? Ada enggak di mana-mana. Tidak ada definisi yang paling benar yang menunjukkan ketiadaan, ya tidak ada di mana-mana. Ya kan jemaah? Tidak ada di mana-mana berarti tidak ono. Kok bisa ada tapi tidak ada? Ya. Maka akidah Ahlussunnah, akidah justru yang sesuai akal, sesuai fitrah, sesuai naluri. Allah ada di atas sudah, dan Allah di atasnya seperti kita di atas, la laisa kamitslihi syai'. Allah punya tangan pun tidak seperti tangan kita.
Allah punya wajah tidak seperti wajah kita, karena jangankan Allah dengan makhluk sama makhluk saja sama-sama punya tangan, sama-sama namanya tangan, namun hakikatnya sama tidak? Tidak. Punya kaki tidak? Punya. Antum punya? Punya. Sama namanya kaki. Sebab ini meja, antum manusia. Apalagi Allah dengan makhluk. Allah punya kaki, makhluk punya kaki. Allah punya betul, makhluk punya jari. Pastinya. Dan Allah sudah nyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sebanding serupa. Itulah akidah justru yang akidah yang sangat gamblang, mudah, entang. Ya. Ahli sunnah wal jamaah. Baik. Nah, adapun mereka ahli bidah la yu'tadzar lahum bima i'tadzara bihi dzalika al-mulabbis wala yasufuhum fi saffi ahli sunnati wal jamaah ila jahilun aw mubtadi'un mukabir. Nah, mereka ini tidak bisa diberi udzur seperti itu, dikatakan mereka ijtihad, ya salah pun ya, diberi udzur, karena diberi udzur mereka dalam hal kesalahannya ini. Ya. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh al-mulabbis. Mulabbis itu yang ngaku salafi. Ya, yang mulabbis itu ya ini yang terkena syubhat, jadi orang yang mengaku salafi. Dan tidak bisa ahli bidah itu digolongkan, disejajarkan ke dalam barisan ahli sunnah wal jamaah. Nah, baik. Yang kedua jamaah, contohnya, innaka tajidu at-ta'iba mutahammisan fi bidayatihi ila naqdi ahli al-bidah. Ini contoh yang kedua. Engkau dapati ada orang yang tobat ya ke manhaj salaf, pada awal-awal tobatnya itu dia semangat dalam membantah ahli bid'ah. Nah, ini biasa kan, orang kalau sudah mulai masuk gitu ya kepada ilmu, langsung semangat ya, membantah, mendebat ahli bid'ah. Namun min ghairi dhabitin wala ilmi, namun membantah tentunya tidak ada dasar ilmu, tanpa dhabit, tanpa aturan, tanpa ilmu, tanpa patokan, tanpa ilmu. Fa istamir fatratan min az-zamani ala dalik, dan dia terus berlangsung beberapa saat lamanya. Namun fama an yasma syubhatan mimman yad'i salafiyah, lalu dia mendengar syubhat dari orang yang mengklaim mengaku-ngaku salafi tadi, ustaz yang ngaku salafi tadi memberikan syubhat. Apa syubhatnya? Bi anna an-naqda laisa min tariqati ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya membantah itu, mendebat, mengkritik itu bukan ajaran ahli, ya. Wa nahu yuqassil qalba, dan itu akan mengeraskan hati. Ini ustaz ngaku salafi atau ustaz yang disebut salafi, tapi ngomong seperti ini syubhat. Nah, ikhwan yang baru ngajinya nih ketika mendengar syubhat ini langsung terpengaruh, ikhwan. Yang awalnya semangat membantah ahli bid'ah, akhirnya apa? Bermajlis bahkan dengan ahli bid'ah. Karena tadi enggak mendasari dengan prinsip usul ahli sunnah wal jamaah. Karena di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah itu diajarkan tentang masalah apa? Membantah ahli bidah jamaah dengan dawabitnya. Di kitab Lumatul I'tiqad di akhir bahasanya ada bantahan terhadap ahli bid'ah, sikap terhadap ahli bid'ah, pembagian ahli bid'ah dibahas di situ. Nah, yang tidak ngaji seperti itu akan mudah terpengaruh. Ya, ketika dikatakan syubhat misalnya, jangan membantah seperti itu tuh akan mengeraskan hati. Jadi nanti tukang debat. Jadi dia masih mujmal, harusnya diperinci. Memang debat itu hukum asal tidak boleh, namun boleh dengan dawabit. Tapi ini yang memberi syubhat tadi memutlakan debat nggak boleh, mengeraskan hati. Nah, orang yang lemah ilmu, akhirnya dia bermajlis dengan ahli bid'ah dengan alasan tidak mau debat dengan ahli bid'ah, malah bermajlis dengan ahli bid'ah. Nah, maka akhirnya ada si fulan yang suka mengkritik sebelumnya, namun nanti ujung-ujungnya malah apa jemaah? Malah bermajlis dengan ahli bid'ah dengan alasan takut kerasnya apa? Kerasnya hati katanya. Namun yang benar bahwa mengkritik ahli bid'ah itu adalah aslun azim. Yang benar wal haqqu fi dzalika anna hadza aslun azim. Yang benar dalam masalah ini bahwasanya mendebat ahli bid'ah itu adalah aslun azim, pokok yang agung. Qama alaihi din al-hanif,
yang tegak dengannya agama yang lurus ini. Wa babun matinun fi hifdzi manhaj ahli sunnah, dan pintu yang kokoh dalam menjaga manhaj ahli sunnah, ya, minat tahdid, penyelewengan. Makanya para ulama kita yang keras membantah ahli bidah, kita bersyukur tugas mereka, ya, keras. Bahkan ikhwan menyebut jauhi fulan mubtadi dhal, si fulan menyimpang, jauhi. Itu harus tegas begitu supaya umat terhindar dari kesesatannya. Dan itu bukan untuk celaan, gibah, mencela, mengejek, apalagi mengeraskan hati. Itu bagian ibadah, namun sesuai dengan syarat-syaratnya. Makanya kita perhatikan sesuai dengan syarat-syaratnya. Wa ibadatun azimatun, mengkritik itu ibadah yang agung. Wa qurbatun jalilatun tazidu fi imanil muslim, dan kedekatan atau taqarrub kepada Allah yang membuat iman seorang muslim apa? Bertambah, bukan mengeraskan hati, bertambah. Lakin idza qama bi syurutihi, namun dengan syarat apa? Mengkritik ahli bidah itu ibadah. Apa jemaah? Tegak syarat-syaratnya. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Jangan mengkritik karena apa jemaah? Karena dendam, ya. Karena kebencian yang dasarnya dendam pribadi. Ikhlas karena Allah, bahkan tujuannya kita sayang sama mereka. Sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau ibadah yang lain menambah iman, sama mengkritik ahli bidah menambah iman. Nah, fal khalalu laisa fil asal. Maka penyimpangan ini bukan masalah mengkritik ahli bidah, bukan. Bukan pada asalnya. Ya, wa inna ma man tabaqal asla. Namun pada tabaqal asla, yang penyimpangan itu pada prakteknya. Jadi jangan disalahkan ikhwan. Yang salah bukan jihadnya, yang salah tabaqal jihad. Yang salah orang yang mempraktikkan jihad yang salah. Demikian pula mengkritik ahli bid'ah. Ya, bisa jadi memang ada orang yang mengkritik ahli bid'ah namun dengan cara yang tidak ada syaratnya terpenuhi, tidak pakai dawabit. Memang fitnah. Nah, maka wahada lam nara fi aimatil huda min ashab wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin. Ya. Oleh karena itu kita tidak mendapatkan para imam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para illa zuhdu wat taqwa wal khasyah walinul qalb. Perhatikan, para ulama kita itu kan lembut hatinya, zuhud, bertakwa, takut mereka kepada Allah. Padahal mereka itu maqasrati naqdihim, padahal mereka itu tukang, banyak sekali mereka mengkritik ahli bid'ah. Jadi ulama-ulama kita dikenal mereka mengkritik ahli bid'ah, namun lembut mereka, namun zuhud mereka, bertakwa mereka. Namun mereka kalau mengkritik ahli bid'ah dengan pedas sekali, dengan tegas sekali, namun mereka lembut. Maka bukan masalah mengkritiknya jemaah, tapi masalah apa tadi? Tatbiknya, dalam masalah mempraktekannya. Lihat Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, tukang semua itu di dalam kitab-kitab ilmu mustalah itu dikenal, itu jago kritik semua itu. Dan nanggung jemaah kalau mengkritik hadis apa? Fulan kadzab, fulan dajjal. Oh, ini gibah ini lah. Imam Ahmad, Ali Al-Madini, apalagi Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, ini semuanya ulama-ulama kritikus, namun hati mereka lembut, tak ada pengaruh mereka. Maka tidak benar ya, itu syubhat yang mengatakan kalau mengkritik ahli bidah hati menjadi keras, itu syubhat. Justru harus tegas supaya umat tidak keliru. Nah, fahadal khaltu wal khabtu sababuhu adamul ikhlasi was sidqi fit taubah ilallah wa adami iqbali taib ala ta'allum usuli ahli sunnati wal jama'ati ibtida'an. Maka pemutar balikan fakta, mempercampur adukan hal ini, itu tadi yang ngomong jihad, terorisme, ya, mengkritik ahli bidah dalam mengeraskan hati, ini semua sebabnya karena tidak ikhlasnya dia, tidak jujurnya dalam tobat, tidak kembalinya kepada ilmu, dasari ilmu dengan ilmu usul ahli sunnah wal. Maka atas dasar ini kata beliau, orang yang tobat
labudda laka an tantabiha li mithli hadzal mazalik. Maka hendaknya berhati-hati perangkap bahaya ini. Ya, perangkap mazalik itu perangkap kalau khatir. Wa ta'lam annahu la najata laka min mithli hadhihi syubhah, dan harus mengetahui bahwa tidak ada keselamatan bagimu dari syubhat ini, ya, illa idza wafaqaka Allahu wa bada'ta fi ta'allum usul ahlussunnah wal jamaah. Tidak selamat dari syubhat-syubhat tadi kecuali engkau memulai taufik dari Allah juga melalui dengan mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya jemaah ya? Jadi pelajari dulu itu. Maka perbanyak ya antum mengkaji kitab-kitab usul ahli sunnah wal jamaah, kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita lewat langsung masuk Rabi'ah. Tidak bisa kalau kita baca semuanya, tidak selesai. Jemaah, lewat saja. Al-wasiyah Rabi'ah, wasiat yang keempat. Fadhal antum sambil minum. Minum, tapi minum ya, jangan makan-makan, minum ya jemaah. Taib, al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. La ta'khudul ilma illa mimman urifa bis sunnah. Ini penting. Yang keempat, jangan mengambil ilmu kecuali dari orang yang dikenal di atas sunnah, yakni dari ustadz ahli sunnah. Qala al-imamu Muhammad bin Sirin rahimahullah. Mu'alif membawakan perkataan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Berarti tidak boleh sembarangan mengambil ilmu, karena mengambil ilmu artinya mengambil apa? Agama jemaah. Nah, kalau kita harus pilih-pilih guru, kalau konteksnya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, hukumnya wajib. Tapi pilih-pilih guru yang sama-sama juga di atas pemahaman yang sah, yang benar, ahli sunnah, pemahaman yang sahih, ya jangan fanatik kepada guru ya ikhwan, siapapun ya. Dan antum harus bersabar guru dengan berbagai kelemahannya. Kalau itu ahli sunnah, sabar. Karena terkadang ikhwan, ahli bidah itu terkadang Allah berikan anugerah ya kepada ahli bidah, kadang pandainya berbicara. Sehingga kadang-kadang kalau ahli bidah itu ceramahnya itu bikin baper, bikin nangis ya, bikin hati ini tersentuh. Beda ketika mungkin seorang guru ahli sunnah bahasanya biasa saja, kadang-kadang bikin ngantuk. Sabar antum, mendingan ngaji kepada guru yang seperti itu bikin ngantuk daripada guru yang pandai retorika, pandai berbicara, gaya bahasanya masya Allah, namun sesat. Banyak yang begitu. Dan demikian ahlu ad-dhalal, kadang Allah anugerahkan dia cara berbicara, gaya bicara yang luar biasa. Tapi kadang-kadang guru ahli sunnah demikian. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sabar ya kawan, apa dengar? Dia bacakan ayat-ayat, bacakan kitab-kitab para ulama, sabar. Ya. Apalagi pertama sudah innal hamdalillah, lagi. Sabar. Ya. Baik. Nah, jadi ilmu ini agak. Wa qala aidan, perhatikan lagi. Dia berkata, siapa? Masih al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau ini termasuk tabi'in ya. Lam yakun, dahulu para salaf tidak silsilah, namun falam
ketika terjadi fitnah, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, qalu, akhirnya para sahabat, lana rijalakum, mana sanadnya, ini mana rawi-rawi yang meriwayatkan, sahih tidak, fayundaru ila ahli sunnah, kalau ahli sunnah fayukhadu hadis. Itu hadis. Sebutkan ada perincian dengan syarat yang syarat dari tentang sahabat ketat. Makanya lihat, ahli bidah tolak hadisnya, ahli sunnah ambil hadisnya. Taibina fi hadhil usul, manakala sebagian orang-orang yang taubat, yang hijrah tadi ke manhaj salaf, melemahkan, melalaikan, tidak memperdulikan usul ini, jadi ngaji ke siapa saja, ya, tidak memperhatikan, tidak memilih ustadz hanya ahli sunnah saja, asbahu urdatan lisyubah, sehingga dia menjadi santapan syubhat jemaah. Oh, jelas. Karena kita sering, makanya antum kalau hal-hal yang sifatnya syubhat-syubhat ringan tuh antum harusnya jangan tanya, antum harus bisa menjelaskan. Kalau ada orang tanya bagaimana ini hukum demonstrasi, antum bisa menjelaskan minimal apa yang antum tahu. Jangan antum sendiri, wah apa nana nggak tahu juga, loh kok bisa? Itu syubhat yang ringan kan, apalagi ada syubhat yang berat ya kawan. Seperti indah syubhat nih misalnya, para salaf dulu mengatakan wajib taat pemerintah itu adalah pemerintah yang menjalankan syariat. Memang pemerintah yang di atas Quran dan Sunnah, pemerintah yang berhukum dengan kitabullah, itu yang taat. Kalau pemerintah yang tidak berhukum dengan kitabullah, tidak ada kewajiban untuk ditaati. Nah, ini syubhat ini. Banyak ikhwan sudah ngajiun masih tanya-tanya begitu. Justru ya ikhwan, kita diperintah taat oleh Allah kepada siapa? Pemimpin yang apa? Pemimpin yang zalim. Kalau mentaati pemimpin yang baik-baik, naluri manusia pasti taat, tidak usah untuk diperintah. Secara naluri manusia akan taat kepada pemimpin yang saleh. Ini kita diperintah taat kepada pemimpin yang zalim. Terus tidak berhukum dengan hukum Allah kan berarti kafir. Naam, tidak setiap yang berhukum dengan hukum Allah itu harus dihukumi apa jemaah? Kafir. Makanya ajaran Khawarij itulah ajaran mereka, itulah aroma mereka yang kalau taat harus pemimpin yang apa? Yang baik saja. Karena mereka sudah meyakini pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah, adalah pemimpin yang kafir. Sehingga tidak perlu ditaati. Karena mereka memutlakan siapapun pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tidak ada kewajiban ketaatan. Nah, ini keliru. Prinsip kita ahli sunnah merinci, pemimpin yang berhukum dengan hukum selain Allah sama dengan orang jatuh kepada kekufuran. Dan kaidahnya tidak setiap orang yang berhukumi musyrik, tidak setiap orang jatuh kepada kekufuran tidak dihukumi kafir, tidak setiap orang yang jatuh kepada kebid'ahan harus disebut sebagai mubtadi' ahli bid'ah, tidak. Baik. Urdatan lisyubah, santapan syubhat, wa mahalan, dan sasaran litala'ubi katsirin mimman yantasibuna ila salafiyah, dan sasaran permainan dai-dai, ustad-ustad yang dia menasabkan kepada salafi. Artinya ikhwan yang baru tobat tadi ngaji kepada ustad yang punya syubhat seperti itu, ini ikhwan jadi santapan empuk. Itu maksudnya. Maka pilih ngaji, pilih. Bagaimana caranya? Maka perhatikan. Minimal ya kawan, dari mana dia belajar agama. Kalau tidak, minimal dengan siapa dia bergaulnya. Kita bisa lihat ustadz kita nih gaulnya sama siapa, ya. Misalnya kita bisa lihat acara kemarin kapan kemarin ikut nggak nih ustadz gitu kan, bawa speaker ini enggak dia begini apa tuh speaker yang buat demo itu apa? Toa begitu.
Atau takbir. Nah, begitu enggak Ustaz itu? Banyak, ciri-ciri itu banyak ya kawan. Takbir itu di mana kita takbir ya kawan? Ada takbir itu ibadah. Takbir itu ibadah. Kalau di masjid takbir, rame-rame takbir, kenapa? Apa sebabnya? Jadi takbir itu ibadah, ada tempatnya, bagaimana caranya. Nah, jadi dilihat. Maka fama in yati syakhsun yad'i al-ilm atau yadhar silatahu bi kibari ahli al-ilm min ahli sunnah illa wa tajidu asy-syababa ataiba qad iltafau hawlahu min ghairi tamhisin li haqiqatihi wala tadqiqin fi siratihi. Maka ketika ada orang yang ngaku punya ilmu atau dia menampakkan punya hubungan dengan kibar ulama, jadi ada orang nih aku punya ilmu atau punya hubungan dengan ulama ahli sunnah, maka itu syabab-syabab itu langsung bisa bermajlis di dia. Jadi tanpa syabab tadi yang baru tobat tadi, tanpa memperhatikan min ghairi tamhis, tanpa memperhatikan meneliti hakikat, tanpa diperiksa sejarah hidupnya, ini orang di mana belajarnya atau siapa gurunya, atau apakah benar dia ahli sunnah atau bukan. Maka jangan mengundang ustaz asal pokoknya tenar di YouTube langsung diundang saja tanpa dilihat manhajnya. Tidak boleh. Atau bukan mengundang saja, kita ngaji belajar kepada ustaz. Antum lihat nih, tek dapat video, wah enak nih ustaz ini ngomongnya, enak, ceramahnya bagus, gaya bahasanya bikin nangis, bikin baper. Dicari namanya siapa, langsung majlisnya di mana, ngaji, atau YouTube-nya terus diikuti, musibah. Tanpa tanya ini ustaz salafi atau bukan, tanpa tanya ini ustaz ahli sunnah atau bukan. Jenggotan ustaz, iya jenggot tidak masalah. Cingkrang ustaz kita, iya cingkrang tidak masalah. Batuai belang tidak masalah. Ustaz tidak jenggotan tidak masalah, kalau memang tidak tumbuh. Ahli sunnah walaupun tidak ada jenggotnya. Jadi jangan karena nggak ada jenggot dia bukan ahli sunnah. Ya. Taib. Sehingga ketika dia masuk ternyata dia bukan ahli sunnah, masuk syubhat. Taib. Ada sebuah kisah bahwa ilmu itu membimbing tentunya kena subhat para jemaah. Ilmu bisa menghalangi seorang subhat. Sebuah kisah dibawakan di sini, yaitu sahabat Abu Bakar namanya. Alam tara kaifa 'asama al-'ilm. Tidakkah engkau melihat bagaimana ilmu bisa menjaga Abu Bakar? Menjaga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi ayyamil Jamal, pada waktu peristiwa perang Jamal. Hinama qadamu ummul mukminin Aisyah, ketika mereka mengangkat Ummul Mukminin Aisyah sebagai pemimpin. Yani perang Jamal itu perang antara pihak, ya, pasukan yang dipimpin oleh Aisyah dengan Ali bin perang Jamal. Kalau perang antara pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ini peperangan yang terjadi di zaman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan ini fitnah para jemaah yang menimpa umat. Ya, dan tujuan berperang Aisyah itu untuk mendamaikan para kaum muslimin yang sedang berselisih. Nah, ketika Ummul Mukminin Aisyah ini ingin mendamaikan, kan mungkin para sahabat masih menghormati sebagai istri Nabi, janda Rasulullah, ibunda mereka. Maka dengan itu semoga Aisyah berharap dia akan damai mereka. Namun yang terjadi masuk penyusup. Jemaah, kita adalah masuknya para penyusup. Jemaah, sekaliber para sahabat disusupi penyusup, yang iman sahabat sudah masya Allah, apalagi kita. Makanya mesti pendemo kalau sudah rusuh apa? Ya, wong sahabat Nabi pun disusupi, pala bagi mesti penyusup itu masuk ke pendemo. Makanya membuat sarana bagi para penyusup. Karena setiap demo pasti Nah, masuklah para penyusup. Abu Bakar, ya, Abu Bakar mau daftar ikut.
Namun ketika dia mendengar hadis Rasul, dia ingat hadis Rasulullah, nggak ikut. Apa hadis yang dimaksud? Bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Kata Nabi, suatu kaum tidak akan beruntung ketika perkara mereka diserahkan, dipimpin oleh seorang perempuan. Dan ini seolah-olah kan yang memimpin Aisyah ceritanya. Perempuan, tidak ikut Abu Bakar. Dan ternyata ketika apa yang terjadi, dan Aisyah pun menyesal. Namun sudah terkadang terjadi peperangan dan menyesal, pulang dengan menangis, menyesal. Dan itu sudah Nabi gambarkan memang akan kejadian peristiwa itu. Ada beberapa sahabat yang terbunuh, sahabat-sahabat besar juga yang ikut, ya diantaranya kerabat-kerabat Aisyah ikut terbunuh. Ketika Abu Bakar mengatakan, asamanillah bisyai sami'tu min Rasulillah. Ternyata Allah Ta'ala aku dengan ilmu yang aku dengar, yaitu ketika matinya Ratu Persia, ketika matinya Kisra. Kisra itu rajanya Persia, disebut Kisra. Jadi kalau raja Persia disebut, jadi Kisra itu bukan nama orang, tapi sebutan untuk raja Persia. Rajanya Romawi disebut Kaisar. Rajanya Habasyah disebut An-Najashi. Rajanya negara Mesir, negeri Mesir disebut Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama orang, namanya Firaun. Raja di mana lagi coba? Ya wis, di apa namanya? Kisra. Ketika mati Kisra, maka penggantinya. Dijawab sahabat karena ada berita, mungkin ya bukan ada WA segala macam, ya ada berita lah, sebuah saat ya, dan Romawi, dua negara besar adidaya yang menguasai dunia, mati rajanya, tentu dikenal di dunia kan. Siapa penggantinya? Kata para sahabat, ya Rasul, atau ibnatahu, putrinya naik jadi raja, jadi ratu, putrinya, anak perempuannya naik. Kata Nabi, amrahum imra'ah, tidak akan beruntung yang diserahkan perkaranya dipimpin oleh seorang perempuan. Ini kan ngeri kawan, ketika negara kita pernah ya, ngeri sekali ya. Jadi nggak boleh perempuan jadi pemimpin yang sifatnya memimpin, ya para jamaah, memimpin yang sifatnya besar ya. Adapun ketua arisan ketua PKK nggak apa-apa. Taib jemaah ya. Jadi sebabnya apa? Faktornya karena tidak kembalinya kepada para ahli ilmu. Nah, taib al-wasiyah al-khamisah. Ini sudah kelewatan loh waktunya, terakhir ya. Taib. Al-wasiyah, wasiat yang kelima. Ini antum kita semua ahli sunnah khususnya, umumnya para penuntut ilmu yang baru tobat khususnya, daruratur ruju' ila dar ahli ilmi fi matil masail. Kelima, pentingnya untuk kembali kepada ulama yang kibar loh, bukan ulama-ulama kelas-kelas kecil, kibar. Dalam apa? Kalau terjadi dalam masalah-masalah yang besar, masalah-masalah tentang hal yang besar berkaitan dengan umat, tidak boleh hanya minta fatwa kepada ulama-ulama kampung kecil, tidak. Ini harusnya mendengar ulama-ulama kibar, ulama-ulama dunia, ulama-ulama rabbani. Maka ahlul ilmi rabbaniyun humul ladina yarji ilaihim min muhimatil masail la siyama lati tarattab 'alaiha maslahatul ummah islamiyah. Maka ahli ilmu yang rabbani, ulama rabbani, mereka tempat rujukan kita dalam urusan besar, lebih dalam hal yang ada berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam. Seperti sekarang masalah wabah, masalah Covid, masalah apa nih sekarang yang suntik itu apa namanya? Vaksin, masalah dulu lockdown, masalah shop tidak
masalah pakai masker sholat dan semuanya, rujulah bukan ulama kecil, rujuk ulama besar jemaah, rujuk ulama-ulama yang diakui dunia, keilmuannya, ketakwaannya. Ya, sholat boleh di rumah ketika ada wabah, rujuk ulama besar Pak, jangan ulama-ulama kecil. Dan wabah ini bukan hanya berlaku, bukan hanya di Indonesia jemaah, tapi di dunia. Antara Saudi dan Indonesia sama kondisi wabah itu. Maka fatwa di Saudi berlaku juga fatwa di Indonesia. Jadi jangan, oh kita kan Indonesia nih, urusan wabah nih harus fatwanya Majelis Ulama Indonesia saja. Tidak, pemerintah Saudi. Dan sampai sekarang ikhwan, di Saudi Arabia sampai sekarang, di masjid-masjid sampai sekarang, padahal sekarang tingkat penyebaran COVID-nya tinggal yang paling sedikit di dunia sekarang, alhamdulillah, Saudi Arabia. Cuman belasan saja. Di kita ribuan sehari ribuan. Namun sampai sekarang di Saudi masih tetap masjidnya protokol. Itu atas fatwa ulama-ulama kibar mereka. Protokol. Masjid di kampung-kampung, di gunung-gunung jemaah. Di gunung-gunung. Itu masih protokol. Karena mentaati pemerintah mereka harus tetap protokol. Apalagi kita masjid di pasar, masjid di mall, masjid yang manusia di situ ikhtalatat campur baur. Ada yang tidak pakai masker, ya Anda juga tidak pakai masker ini. Cuman sesek ikhwan, antum maklum ya. Ikhwan, wallahi antum yang mustami'un ya. Mustami'un pakai masker. Ulama di situ tetap masker, pakai masker, yani menasihati umat pakai masker. Merujuk kepada ulama kibar. Apa hukumnya rujuk ulama kibar? Apa hukum sekarang menggulingkan penguasa ini? Apa hukumnya rujuk ulama-ulama kibar jamaah sekalian? Karena lihat di sini, di zaman para salaf, Yahya bin Ya'mur al-Basri wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ketika muncul Qadariyah di negerinya di Basrah, itu beliau tidak langsung, padahal dia kibar ulama di zamannya ya. Tapi dia tetap harus merujuk kepada kibar ulama yang lebih besar lagi. Karena dia seorang tabi'in, harus merujuk kepada siapa sahabat yang masih hidup. Maka untuk menghukumi sesatnya Qadariyah tidak berani, dia harus bertanya kepada ulama di atasnya. Maka berangkat mereka berdua, berangkat mereka haji dan umrah, lalu mereka mendatangi di Madinah. Siapa ya? Di Madinah mendatangi kebetulan di situ Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Yahya bin Ya'mur mengatakan kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'badul Juhani. Jadi orang yang pertama sesat nyeleneh dalam masalah takdir adalah di negeri Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Maka fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ya, maka aku berangkat, kata Yahya bin Ya'mur, bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umrah. Faqulna, lalu kita katakan, laulakina hada min ashabi Rasulillah, seandainya kita ketemu dengan sahabat Rasul, fasalnahu ama yaqul haula'i fil qadar, kita akan tanya tentang mereka itu dalam masalah takdir. Dia merujuk ulama kibar dalam masalah kesesatan sebuah aliran Qadariyah. Kita akan tanya. Maka fa wufiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami pun dipertemukan oleh Allah dengan Abdullah bin Umar pas saat mau masuk Masjid Nabawi. Maka faqnataftuhu, maka kami pun menggandeng anak wa sahibi, menggandeng Abdullah bin Umar untuk meminta fatwa pada jemaah. Baik. Ahaduna an yamini wal akhar an shimali, kami di kanan, sebagian kami menggandeng Abdullah bin Umar. Fadonantu ana sahibi sayakilul kalam ilayya. Ini perhatikan ikhwan, adab. Dan saya yakin, saya bisa memastikan bahwa teman saya, siapa temannya berarti? Yang mengatakan Yahya bin Ya'mur, jadi temannya Yahya bin Ya'mur. Saya menduga teman saya pasti akan memberikan atau mewakilkan atau mempersilakan saya mewakili dalam bertanya. Maka yang bertanya berarti siapa? Yahya bin Ya'mur yang tanya. Dan ini adabnya ikhwan. Antum kalau ada 5 orang berjalan, ketemu ustadz, bertanya ustadz, ya, atau antum ingin berbicara kepada seseorang, antum berlima nih, mungkin antum sebuah kelompok ya, berlima, bertiga ingin bicara sama seseorang, yang 5 orang ini maka yang berbicara siapa harus ditetapkan. Tidak boleh sembarangan ngomong, karena sebagai adab dia
Siapa itu yang berbicara? Karena harus salah satu yang berbicara, maka harus saling tanya. Fadol ikhwan, siapa yang berbicara nih? Maka antum fadol, antum fadol lah, antum fadol. Itu jangan main bicara ikhwan. Itu tidak adab dalam majelis. Apalagi di situ ada seorang orang yang dianggap alim atau orang yang dianggap antum terhormat di situ. Jangan mendahului. Ya. Berbicara maksudnya ingin bertanya, membicarakan masalah. Maka ketika yakin temannya dia yang akan memberikan perwakilan, maka dia yang tanya. Sehingga bertanyalah kepada Abdullah bin Umar tentang orang yang di kampung di negerinya ada orang yang dia tidak percaya dengan adanya takdir. Maka Ibnu Umar pun berfatwa. Kata Ibnu Umar, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum inni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kalau kalian ketemu sama dia, mereka nih orang-orang yang tidak percaya takdir tadi, bahwa segala sesuatu jadi dengan sendirinya, Allah tidak ikut campur dalam urusan ini. Katakan kepada mereka bahwa aku Ibnu Umar sahabat Rasul berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Maknanya sudah bukan seagama lagi. Itu maknanya. Bukan seagama lagi. Ibnu Umar, "Lau anna li ahadin mithla Uhudin dahaban." Kalau seandainya mereka punya sebesar gunung Uhud berupa emas, fa anfaqahu ma qabilallahu minhu, maka Allah tidak akan terima infaknya hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman dengan takdir. Apa artinya ini? Ibnu Umar mengkafirkan kelompok Qadariyah. Maka kata para ulama, Qadariyah yang dikafirkan oleh Ibnu Umar ini adalah Qadariyah yang hulu, yang ekstrim jemaah, yang dia mengingkari 4 rukun takdir, mengingkari ilmu Allah, mengingkari pencatatan takdir, mengingkari masyiah kehendak Allah di alam semesta, dan mengingkari penciptaan Allah terhadap alam semesta. Itu kufur. Nah, dan ini kata para ulama sebagian mengatakan sudah punah. Tidak ada Qadariyah yang hulu, yang ekstrim. Yang ada sekarang Qadariyah itu Qadariyah dari kelompok Mu'tazilah yang menetapkan ilmu Allah, menetapkan pencatatan takdir, namun mereka ingkari perbuatan hamba itu bukan Allah yang ciptakan. Perbuatan hamba itu kata mereka hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Itu Qadariyah yang tidak ekstrim dari kalangan Mu'tazilah, dan ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Jelas ya? Intinya jemaah, orang-orang dahulu para salaf mereka selalu merujuk kepada para ulama kibar. Dia ini ulama, namun harus kepada ulama yang di atasnya lagi kalau ingin berbicara urusan orang-orang banyak, urusan kaum muslimin, urusan besar, urusan-urusan penting dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, mereka orang besar. Yahya bin Ya'mur itu ulama kibar dari kalangan tabi'in, namun bertanya kepada Abdullah bin Umar. Demikian pula mari memberi contoh tentang kasusnya Zabid Al-Haris Al-Yami. Saat muncul Murji'ah pada waktunya, dia melihat bahwa ada penyimpangan terhadap pokok Ahlussunnah. Ya. Nah, maka beliau tidak cepat-cepat menghukuminya, tapi dia berangkat menuju tentang bertanya Murji'ah ini kepada ulama di zamannya dan ahli fatwa di zamannya dari kibar sahabat, yaitu Abu Wa'il Asy-Syaqiq atau Abu Wa'il Syaqiq bin Salam Al-Asadi Al-Kufi. Bertanya kepadanya, ya karena dia kibar ulama di zamannya. Maka ketika Zabid mengkabarkan, ya, lalu beliau memberi fatwa, jadi Abu Wa'il memberi fatwa oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hadis Nabi, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. yakni mencela orang Islam itu fasik dan memerangi orang Islam, ya, memerangi adalah kekufuran. Yang dibawakan hadis. Nah, artinya membantah kaum Murji'ah dengan hadis-hadis seperti ini. Nah, ini menunjukkan para jemaah sekalian, kalau ada fatwa dari kibar ulama, ada fatwa dari kibar ulama berkaitan dengan masalah-masalah yang penting, maka kita menerima. Kita menerima. Bukan malah sebagian kita sekarang meremehkan fatwa, membiarkan tidak dengan fatwa dari para ulama. Yang penting menurut saya ini yang kuat. Siapa dan siapa coba? Menurut saya kuat nih, ulama ini lemah ini. Menurut saya yang kuat ini misalnya. La ya kawan. Sedikit di zaman sekarang ya yang mendapatkan orang yang betul-betul berpegang dengan fatwa para ulama ini. Oleh karena itu terakhir kata beliau, wa fil khitami ansahab kull akhin yuridun najah was sa'adah fi daraini an yalzam manhaj ahli sunnah wal jamaah.
Maka aku nasihatkan kepada yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan di di dunia dan di akhirat, agar menetapi berpegang teguh dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah wa tariqatahum likai yaslam min hadhihi, agar selamat ya dari kesesatan, syubhat yang menyimpang atau syubhat yang menyimpang yang menyesatkan. Dan semoga dalam taubatnya ini kita teguh di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih para jamaah, ada 5 poin, 5 wasiat penting. Minimal antum hafal judulnya dari wasiat yang 5. Yang pertama apa ikhwan? Syukuri nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat hidayah ini. Yang kedua, dasari taubat kita dengan ilmu. Yang ketiga, awali ilmu kita dengan usul Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, apa jamaah? Hah? Apa Ustaz? Naam, la tukhadun ilma illa mimman urifa bisunnah. Jangan diambil ilmu kecuali orang yang dikenal ahli sunnah. Dan yang kelima, arruju' ila kibar ulama ahli sunnah, kembali kepada ulama kibar. Kalau ada masalah-masalah gawat, darurat, penting, seperti masalah apa namanya ini? Masalah vaksin. Vaksin ini masalah besar jemaah. Kita vaksin atau enggak vaksin, kita rujuk kembali kepada ulama-ulama kibar. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan, dan mohon maaf tidak ada soal jawab karena ini kami harus langsung kembali ya. Waktunya sangat mepet. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemuan kita di kesempatan yang lain, dan saya berharap kalau kita ketemu lagi di lain kesempatan, misalnya kalau kajian kita, saya sudah usul dengan Ustaz Habibullah hafizahullah, kalau kita kajian seperti nanti 3 pertemuan itu dikaji kitab ini semuanya dibaca sampai selesai. Harusnya seperti itu. Dan Ustaz Aunur Rafiq insyaallah guru kita semua, beliau semoga Allah memberi kesehatan, umur panjang kepada beliau. Beliau begitu sekarang metodenya. Jadi beliau kalau pengajian tidak tematik begitu, tapi beliau kaji kitab, kalau tidak selesai dilanjutkan pertemuan kapan-kapan, terus dilanjutkan kitabnya. Jadi terbiasa penuntut ilmu dibimbing, diikat dengan kitab-kitab para ulama. Jadi bukan ngaji-ngaji tematik. Ngaji tematik misalnya sayangi aku sampai mati. Aduh jemaah, aku tak ingin berpisah denganmu selamanya. Lah jemaah. Ya. Lah, kajian umum tematik labas untuk menyemangati Masya Allah. Tapi jangan lupa kajian kitab-kitab para ulama. Dan itu yang menjadi kokohnya ilmu antum insyaallah. Wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.